tim Liquid ya. Dan terakhir, RRQ. Widih. Salah satu tim ya mengejutkan banget. Ya untuk season ini apalagi karena RRQ kita tahu struggle banget di season-season lalu, kena scam ya kan. Dari scam Aduh. Ya, martabak lagi. Iya, tiba-tiba season ini ngejutin dengan ya mereka akhirnya mencoba untuk naikin rookie. Terus ngambil Sujin, nggak ada lah. Maksudnya hampir ya orang-orang pun gak ada ekspektasi kan untuk RRQ. Ternyata benar-benar ngasih dobrakan yang luar biasa banget. Terutama untuk coachnya yaitu Cute yang ya hampir semua orang ngomong kalau emang dia ini ya punya quality lah. Dan ya sangat membuktikan untuk hashtag satunya kan. Tapi untuk RRQ sendiri, menurut kalian apakah bisa benar-benar perform banget di playoff kali ini? Untuk ngelihat dan maksudnya kalau kita bandingin di regular season ya, regular season kan mereka hashtag 1 kan. Tapi beberapa kali kita lihat mereka mengalami kekalahan juga gitu loh. Yang ngagetin lah, lawan EVOS kalah, lawan Alter Ego juga kalah. Apakah di playoff nanti mereka bakal tetap konsisten atau ada hal-hal yang mungkin harus diwaspadai nih buat RRQ? Oke, kalau dari gue kali ya, RRQ itu disiplinnya sangat amat bagus. Kalau menurut gue, di antara 9 tim MPL season ini, dia yang sangat amat disiplin. Dari segi gameplay. Jadi dari segi textbook, otomatis mereka bagus. Tapi itu jadi problems. Textbook yang jadi problems mereka. Karena kenapa? Biarpun mereka disiplin, tapi itu adalah textbooks yang bisa dibaca. Oke, setelah ini, berarti kalau dia dapat ini, berarti dia kayak gini dong. Patternnya itu yang terjadi gitu loh. Kayak misalnya dapetin Lord, oke ini belum bisa, mereka mundur. Mereka ngapain? Setup tuh yang stick to the book itu yang harus memang benar-benar menurut gua bisa diatasin sama RRQ sih. Jadi disiplin itu bagus. Cuman harus ada unsur surprise attack dari RRQ gitu loh yang kayak memang benar-benar oh ini momentum yang benar-benar bisa ngagetin lawan gitu loh. Ataupun memang adaptif yang kayak Liquid gitu. Jadi jangan sampai stick to the book, oke keadaan kayak gini kita defensif. Tapi mereka nggak bisa adaptasi di mana oke ini mungkin kita bisa buat move on kalau bisa kita flanking ya, misalnya contohnya kayak gitu. Nah itu yang nggak kelihatan di RRQ-nya, belum terlihat. Tadinya tuh gue sempat mikir sebelum di yang terakhir ini, kayak sekitar sampai minggu ke-8 ya, 10 game dari 10 game RRQ main, kurang lebih itu bisa dibilang 6 gamenya itu mereka nggak leading di early game. Antara memang sama atau bahkan fall behind dari lawannya. Gue pikir kayak, wah ini problems nih kalau ketemu lawan yang agresif. Tapi kebukti di Liquid. Ketika memang mereka ketemu di agresif game pertama, wah gue bilang ini PR nih. Liquidnya bisa agresifin RRQ. Tapi ternyata di game 2, RRQ itu bisa change strategi, batu membatu. Yang benar main agresif juga. Gitu. Nah itu yang ternyata udah dijawab sama tim RRQ. Berarti sisanya yang tadi. Kalau tuh Be? Itu kan udah sempet kejawab kan, Cute emang kunci. Ya. Soalnya draft game 1 beda sama game 2 kan. Ya, walaupun sebagus apa draftnya ya, kalau emang ternyata gameplaynya nggak jalan ya udah gitu loh. RRQ ya, menurut gua RRQ tim yang bener textbook. Makanya ketemu Alter Ego yang kayak nggak peduli battle spell mereka kaget kayaknya ya. Mereka tuh kayak pakai konsep engage disengage Jo. Jadi kalau misalkan kita engage terus udah keluar battle spell, dari RRQ ini keluar battle spell, mereka nggak bakal mau team fight. Tapi kalau misalkan mereka punya battle spell, mereka tuh mau team fight. Nah, beda nih sama misalkan ketemu sama Alter Ego sama EVOS yang lagi di papan bawah nih. Mereka mau nggak ada flicker, mau nggak ada revitalize, ganyang ketemu orang ganyang. Nah, berarti mereka harus adaptif juga Jo. Karena menurut gue kayak yang gue bilang tadi kan, tim Liquid ini tim yang paling adaptif. Tapi RRQ ini tim yang paling agresif. Nah, agresivitasnya harus dimaksimalin. Tapi jangan lupa juga kalau di playoff, risk taker itu tuh yang lebih diuntungkan. Jangan sampai mereka yang udah leading segala macem, tiba-tiba mereka ketemu sama tim yang tiba-tiba ngasih kejutan, dan ternyata mereka kalah gerak di situ. Itu bakal ngerugiin mereka juga, kalah jumlah atau kalah gerak lah. Kalau dari job desk dan segala macam kayaknya nggak ada komen sih. Ya mungkin mid laner boleh tonton Rins aja kali ya. Kalau misalkan skill shot atau skill ultimate sekarang tuh ya jangan dipakai buat objektif tapi buat orang. Itu menurut gua penting banget di patch sekarang. Karena mid laner sekarang kan jadi makanan nih, jadi cemilan buat assassin. Jadi ya sebelum lu mati kalau bisa lu nge-damage dulu gitu loh ke lawan. Itu yang paling penting. Jadi konsepnya trading mirip sama assassin roamer sih. Trade aja udah. Trade aja. Sisanya kalau ngomongin soal chance buat ya ke M6 ya, buat balik ke Axiata Arena. Cie. Itu gede banget emang, gede banget. Tinggal gimana caranya mereka ya mungkin bisa ini ya, bisa bekerja sama lah. Karena ya mau gimana pun ini game 5 lawan 5, jangan ada yang mau bersinar sendiri. Dengerin Cute aja sih. Gue yakin Cute sama NMM punya sesuatu lah pokoknya. Gue yakin banget. Ya, gue juga setuju sih. Sebenarnya kayak Cute NMM itu kunci banget lah untuk RRQ sukses ya. Karena di awal season aja teman-teman gue banyak Kingdom dan mereka semua kayak wah gimana nih kayak roster kita
kelihatannya maksudnya 3 player MDL gitu. Udah bilang, wah lu percaya aja sama Cascade, mereka nggak kenal sama Cascade kayaknya nih, belum pernah lihat kan. Gue udah lihat sendiri dari performa Bigetron kemarin dan terbukti lah dari performa mereka sekarang. Dan ya in a way textbook disiplin di leg 1, leg 2 juga ya. Kalahnya sama AE sama EVOS yang berani untuk Ganyang, berani untuk ya team fight. Mungkin untuk EVOS ada eksperimen dikit, Alice Gold Lane segala. Kalau untuk AE purely kalah. Dimana Chaos itu gue waktu itu yang keys to victory-nya gue yang bikin tuh, yang lainnya Chaos lebih gede dari Cascade. Itu based on Bigetron season lalu. Karena memang tim-tim yang berani untuk team fight, berani untuk tabrak aja, itu bikin tim kayak Bigetron dengan Cascade, RRQ dengan Cascade bingung. Yang tadi, ya, tanpa adanya battle spell, tanpa adanya logical reasoning, ngapain mereka masuk? Kok mereka team fight sih nggak make sense, jadi kita jadi nggak siap gitu loh. Dan itu yang bisa di-improve, dan mereka udah improve menurut gua. Karena lawan Liquid itu buktinya, menurut gua kalau mereka nggak improve ya, kalau memang textbook disiplin stylenya masih sama dan nggak ada improvement, mereka udah pasti dibantai Liquid dari kemarin. Tapi game 2, bahkan game 1 aja udah kelihatan, wah ini udah bagus loh. Dan game 2, Idok sih. Idok ini bisa dibilang ya menjadi player yang save the day untuk RRQ. Karena yang tadi kita bilang disiplin textbook, siapa X Factor-nya, siapa yang bisa ambil risk? Ya Idok. Kalau nggak Idok, Diren. Ini dua jadi X Factor-nya RRQ sih. Kalau misalnya mau textbook ya udah Sutujin Skylar ngangkat. Tapi kalau misalnya textbooknya enggak, bahkan Rins juga loh. Rins ini tapi lebih 50-50. Kalau Idok Diren consistently ambil risk dan consistently risknya works. Kalau Rins tuh 50-50. Ada yang dia masuk, flicker ke depan, bagus banget. Ada yang dia flicker ke depan, malah jadi ya kalah ya tim fight-nya gitu. Jadi ya di sana 50-50. Karena dia mage juga kan, beda sama XP sama Rom. Kalau mereka bisa ningkatin lah gameplay ini, bisa tahu kapan untuk ambil the risk, jangan terlalu safe. Dan yang paling penting menurut gue, ambil experience Cascade di Bigetron tahun lalu. Atau season lalu. 13-3 nih, sama persis skornya RRQ juga. 13-3, upper bracket nomor 1, sama persis. Kalau beneran sesuai pattern sama stats, kemarin juga BT 13-3 nggak menang sama sekali di playoff. Karena mungkin ini negatif yang dimana kayak lu pada punya coach yang bagus banget, ada negatif juga. Kalau lu punya coach bagus banget, lu cuma dengerin coach. Lu nggak ada pemikiran sendiri, nggak masuk ke gameplay. Lu cuma gimana nih gue harus ngapain di sini? Oke, jadi semua terlalu template. Nah, jadi ya menurut gue nggak akan terjadi di RRQ sih, karena mereka player-playernya juga ya make a play banget lah, Dairen, Idok, Rins. Tapi jangan sampai ya udah happy 13-3. Number 1 sampai ke begitu. Itu cuman penyakit yang bisa terjadi, tapi nggak akan lah menurut gue. Dan cuman ngingetin aja, semoga RRQ nggak terjadi. Gue kayaknya bisa yakinin itu belum tentu bisa terjadi sih, karena beberapa belakangan kayak minggu 5 lah. Itu emang kayaknya player-player sekarang ya, player muda tuh emang beda sih sama player-player yang dulu. Menurut gue pribadi, karena emang mereka lebih berani nanya, mereka lebih berani open discussion. Kayak gue yang lagi nongkrong, bla bla bla, tiba-tiba ada Widi lah ngobrol, ada siapa Idok, Dairen ngajak ngobrol. Itu menurut gue jadi sesuatu yang beda lah kalau dibandingin sama player-player sebelumnya. Jadi kayak mereka berani ngebuka pertanyaan yang padahal ya secara kapasitas mereka lah yang harusnya jadi contoh kan. Tapi mereka masih berani buat open discussion gitu loh. Mereka masih ngelakuin hal kayak gitu. Menurut gue ya itu yang ngebedain sama zaman dulu. Ya keren sih itu. Dan ya membuktikan kalau mereka emang beneran mau untuk terus belajar. Nyari tahu ya. Udah nggak ngeliat siapa gitu kan. Nggak ada gengsi-gengsian lagi kan. Oke, dan ya mungkin kecil lah ya chance-nya mungkin ya untuk ya bakal jadi BTR, karena pastinya Cascade pun juga belajar. Karena Cascade yang udah tahu nih sama-sama 13-3 walaupun persis. Iya, walaupun player-player RRQ tidak merasakan, cuma Cascade pasti udah banyak banget sih belajar. Dejavu dia. Iya, Pape. Dari season lalu. Dan kalau misalnya emang benar-benar adaptif, RRQ bisa menutup celah itu ya tidak menutup kemungkinan juara lah untuk season ini kan. Chance-nya balik lagi lah ke Axiata Arena lah ya. Iya. Minimum. Walaupun ya temannya nggak ada ya. Mumpung karena temennya nggak ada nggak sih, Jo? Karena mumpung temannya nggak ada, Iya. saatnya ya. Saatnya kan? Saatnya menyikat. Cari chance buat ting-ting juga ya. Yo. Oke. Sekarang kita di akhir ya prediksi.